Riwayat ketiga yang nanti dari total 3 riwayat ini kita akan menarik kesimpulan seperti yang sudah kita singgung di keterangan-keterangan tadi. Riwayat tentang bahwa jumlah khalifah yang akan memimpin umat Islam dan memimpin dunia adalah hanya berjumlah 12 imam. Tidak lebih dan tidak kurang. Riwayat-riwayat ini insya Allah akan kita siapkan satu halaqah khusus untuk membicarakan tentang hadis-hadis 12 imam atau 12 amir atau 12 khalifah ya, dengan redaksi yang beragam, namun semuanya mengatakan bahwa yakunu ba'di 12 khalifatan. Sepeninggalku, seperti riwayat Al-Bukhari, sepeninggalku akan ada 12 khalifah. Riwayat lain mengatakan la yazalu hadzal dinu qa'iman hatta yakuma 12 khalifatan. Agama ini senantiasa akan tegak sehingga berlalu 12 khalifah. La yazalu hadzal amru qa'iman, menggunakan redaksi amru. La yazalu hadzal amr, perkara ini senantiasa tegak hatta yakuma 12 amiran, 12 amir. Redaksi amir, redaksi khalifah, redaksi imam bisa kita temukan. Ala ayyihal, riwayat-riwayat yang menyebutkan keberadaan 12 imam yang akan memimpin umat telah diriwayatkan oleh para ulama ahli sunnah. Sekali lagi, tidak ada ruang untuk meragukan kebenaran riwayat-riwayat itu. Dan dari 12 imam, 12 khalifah yang Rasul tegaskan dalam sabda-sabda itu bahwa mereka yang akan memimpin umat dan semasa kepemimpinan mereka Islam akan berjaya, Islam tidak akan bisa dihancurkan. Ini sekali lagi riwayat-riwayat yang sangat banyak, riwayat yang tidak lagi ada ruang untuk kita meragukannya. Dan Al-Mahdi adalah imam ke-12 dari 12 imam tersebut. Kita telah mengetahui imam yang ke-12-nya, bahwa Al-Mahdi adalah mata rantai dari imam yang 12 itu. Artinya sebelum Al-Mahdi ada imam yang ke-11. Dan apabila kita kaitkan tadi dengan riwayat pertama, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah, orang yang hidup di zaman imam ke-11, apabila dia tidak mengenal dan mengakui imam yang ke-11, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Demikian juga yang hidup di zaman imam ke-12, kalau dia tidak mengenalinya, tidak mengakuinya, dia juga terancam dengan mati jahiliyah. Dari riwayat yang kedua, dari hadis yang kedua yang tadi kita bacakan, bahwa karena a'immah ini dari Quraisy dan Al-Mahdi dari Ahlul Bait, maka tidak mungkin masa ini pernah kosong dari seorang sosok yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan. Pasti akan ada dari kalangan Ahlul Bait. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebelum imam atau khalifah ke-11 meninggal dunia dan meninggalkan umat Islam, pasti imam yang ke-12-nya telah lahir. Karena kalau ada jeda saja, walaupun cuma 1 jam, berarti yang hidup dan mati selama 1 jam, masa vakum antara kematian khalifah yang ke-11 dan kelahiran khalifah yang ke-12, ancamannya adalah mati jahiliyah. Itu sekali lagi menuntut adanya mata rantai yang bersambung, imam ke-1 bersambung dengan imam ke-2 hingga imam ke-11 dan imam yang ke-12. Jadi riwayat-riwayat yang telah diterima oleh para ulama ahli sunnah juga tentang keberadaan 12 imam
12 amir, 12 khalifah, itu menjadi bukti bahwa Al-Mahdi sudah lahir. Karena dia adalah putra imam atau khalifah atau amir yang ke-11. Karena kalau tidak, seperti yang telah saya katakan, ancamannya adalah mati jahiliyah. Ancamannya adalah hidup dan mati dalam keadaan tersesat. Jadi, riwayat-riwayat tentang itu sangat banyak. Dan ada catatan yang unik sebenarnya. Ada pemahaman yang cukup jitu dari sebagian ulama Ahlus Sunnah. Dalam kitab Sunan Abi Dawud, tulisan Al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani, wafat tahun 275 Hijrah, kitab hadis yang juga standar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan disyarahi oleh banyak syarah, di antaranya adalah Aunul Ma'bud dan syarah-syarah yang lain. Ada pada jilid kedua pasal ke-30 halaman 314. Pasal 30 itu Kitabul Mahdi, bab tentang Al-Mahdi. Abu Dawud meriwayatkan 12 hadis tentang Al-Mahdi. Perlu kita ingat, babnya berbicara tentang Al-Mahdi. Dia hadirkan 10 riwayat. Riwayat pertama, riwayat kedua, dan riwayat ketiga dengan nomor urut 4279, 4280, 4281. 3 riwayat dia awali bab itu dengan menyebutkan riwayat yang mengatakan bahwa umat Islam memiliki 12 khalifah, 12 amir, tidak lebih dan tidak kurang. Itu artinya apa? Artinya Abu Dawud memahami bahwa Al-Mahdi adalah mata rantai ke-12 yang tidak bisa dipisahkan dengan 11 mata rantai sebelumnya. Bukan imam yang terpisah dari imam atau khalifah sebelumnya. Ini yang bisa kita pahami. Kita bacakan riwayat pertama dari Jabir bin Samurah. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul la yazalu hadha ad-din qa'iman hatta yakuna alaikum 12 khalifatan. Agama ini senantiasa akan tegak sehingga menguasai kalian 12 khalifah. Kulluhum tajtami'u alaihimul ummah. Tambahan-tambahan redaksinya nanti akan kita bicarakan dalam halaqah lain. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah hadis tentang 12 imam disebutkan sebagai pengawal dalam bab tentang Al-Mahdi. Riwayat yang berikutnya juga dari Jabir bin Samurah dari jalur lain, namun la yazalu hadzal din azizan ila 12 khalifah. Yang di riwayat pertama la yazalu hadzal din qaiman. Di sini la yazalu hadzal din azizan, kokoh. Sehingga berlalu 12 khalifah. Dan itu artinya sekali lagi Abu Dawud memahami bahwa Al-Mahdi adalah imam ke-12 dari 12 mata rantai imam, dari 12 mata rantai khalifah. Apa yang saya sampaikan tentang kesimpulan Abu Dawud bukan saya yang mengada-ngada. Bukan saya. As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti memiliki kitab khusus merangkum hadis-hadis tentang Al-Mahdi dengan judul Al-Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Dia bawakan 250 riwayat dengan keterangan-keterangan tentang kualitas sanadnya dan keterangan-keterangan yang lainnya. Kemudian di bagian akhir dia menulis satu catatan yang berbicara tentang beberapa poin penting yang perlu mendapat penekanan. Beliau menulis demikian: Tanbihat
peringatan-peringatan atau catatan-catatan penting. Pertama, al-awwal aqada Abu Dawud fi sunanihi baban fil mahdi. Abu Dawud dalam kitab sunannya menulis satu bab tentang al-mahdi. Wa aurada fi sadrihi, di bagian awalnya dia menyebutkan hadis la yazalu hadzal din qa'iman hatta yakuna 12 khalifah, seperti yang telah saya sebutkan. Apa pemahaman Jalaluddin As-Suyuti tentang peletakan 3 riwayat di awal bab Al-Mahdi? Fa asyara bidzalika ila ma qalahul ulama. Dengan dia meletakkan hadis tentang 12 imam dalam bab tentang Al-Mahdi, itu dia mengisyaratkan tentang apa yang telah disampaikan oleh para ulama, annal mahdi ahadul ithnai asyar, bahwa Al-Mahdi adalah satu dari 12 mata rantai imam tersebut. Fa innahu lam yaqa ilal an wujudus ithnai asyar. Itu kesimpulan dia. Sampai sekarang belum lengkap 12 imam itu memimpin kita. Masih tersisa ada yang belum hadir, ya. Ini dalam tanbihat pada kitab Al-Arful Wardi. Masih Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa. Dalam kitab Tarikhul Khulafa pada bagian-bagian muqaddimah ada faslun fi muddatil khilafah, pasal tentang masa kekhalifahan. Ada hadis yang cukup masyhur walaupun masih sangat bermasalah. Ya, saya tidak ingin masuk dalam rinciannya. Al khilafatu salasuna aman. Umur kekhilafahan itu hanya 30 tahun saja. Tsumma yakunu ba'da dzalikal mulk. Setelah 30 tahun berlalu, yang ada hanya kerajaan. Kalau riwayat ini kita terima, maka bubarlah angan-angan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menegakkan khilafah. Nabi sudah mengatakan umur khilafah cuma 30 tahun. Setelahnya tidak ada khilafah. Kalau kita terima riwayat ini, ala kulli hal kita tidak sedang berbicara dan mendiskusikan tentang tema itu. Kemudian setelah dia menyebutkan riwayat-riwayat tentang 12 imam, qultu, As-Suyuti berkata demikian. Wa ala hadza faqat wujida minal ithnai asyara khalifatan al-khulafaul arba. Terserah, itu penafsiran dia tentang siapa 12 khalifah itu. Perlu saya sampaikan di sini, sekedar catatan kecil, bahwa belum ada kata sepakat di antara ulama ahli sunnah tentang siapa 12 khalifah, 12 amir yang disabdakan secara tegas oleh Rasulullah dalam banyak hadis tersebut. Centang perenang penafsiran mereka, ya. Salah satunya ini As-Suyuti. Dan telah hadir dari 12 khalifah yang dijanjikan dalam hadis itu 4. Kemudian 4 khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wal Hasan, Imam Hasan, wa Muawiyah, wa Ibnu Zubair, wa Umar ibnu Abdul Aziz. Haula tsamaniya, baru 8. Ya, baru 8. Baru ada 8 khalifah. Tersisa berapa berarti? Tersisa 4. Wa yuhtamalu an yudhamma ilaihimul muhtadi minal Abbasiyin. Kuat kemungkinan Al-Khalifah Al-Muhtadi dari kalangan penguasa Bani Abbas dimasukkan. Karena katanya orangnya adil kayak Umar bin Abdul Aziz. Wa kadzalika Zahir, Al-Khalifah Zahir dari kalangan Bani Abbas. Sudah lengkap 10. Sisa 2. Siapa 2 itu? Wa baqiyasnan al-muntadharon, masih tersisa 2 khalifah yang dinanti-nanti. Terserah, itu tafsiran dia. Saya tidak ingin membicarakan dan menganalisa lebih dalam. Ya. Yang pasti akhirnya dia mengatakan demikian. Ahaduhumal mahdiyu li'annahu min ali baiti Muhammad. Yang terakhir, yang ke-12, yang tersisa kan 11 dan 12. Yang 11 siapa enggak tahu. Yang ke-12 yang pasti adalah Al-Mahdi, karena dia dari kalangan Ahlu Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sekali lagi, pendasaran kedua yang kita bangun di atas 3 riwayat, di atas 3 hadis yang mutawatir, 3 hadis yang kokoh, telah menyimpulkan bahwa pasti ada sosok dari kalangan Ahlul Bait yang berpegang teguh dengannya adalah kewajiban, berpegang teguh dengannya akan menghindarkan dari mati jahiliyah, berpegang teguh dengannya akan menghindarkan dari kesesatan, dan mereka adalah orang-orang yang seperti disebutkan dalam hadis yang ketiga tadi, bahwa dia adalah khalifah yang ke-12 dari 12 mata rantai kekhalifahan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kedua malam hari ini bisa difahami kesimpulannya, bisa disimpulkan dengan benar untuk kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang masuk dalam pembahasan lanjutannya tentang dasar ketiga yang mengatakan bahwa Al-Mahdi adalah dari kalangan Ahlul Bait. Al-Mahdi dari kalangan Ahlul Bait, bukan orang India, bukan orang Indonesia, ya, bukan orang Bani Israel, ya. Sebagian orang mengatakan ada akidah-akidah yang lucu kalau kita tahu akidahnya Jamaah Arqam yang pernah berkembang di Malaysia. Mereka yakin Imam Mahdi itu ada di Ponorogo, orang Ponorogo. Ini saya dengar sendiri dari Pak C. Asy'arinya yang menjadi pemimpin tertingginya Arqam saat itu. Alaihal, nanti akan kita bahas lebih lanjut bahwa Al-Mahdi yang dijanjikan dan diterima keberadaannya oleh kalangan kaum muslimin, bahkan non-muslim menerima juga, bahwa dia adalah pemimpin dari Ahlul Bait Nabi. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.